Selamat pagi bro, salam waras. Hari ini Heru mau membahas tentang koperasi desa. Nah ini banyak pihak sudah sangat meributkan bagaimana koperasi desa ini akan sukses besar, mendulang keuntungan besar, dan bahkan ada berbagai insentif-insentif yang nantinya akan memberikan kelancaran, memberikan hasil, terutama dalam proses awal pembentukan koperasi. Nah, kita bahas hari ini bagaimana banyak pihak, terutama tanda petik, saya akan membahas tentang Budi Ari selaku Menteri Koperasi. Berita terakhir mengatakan bahwa koperasi akan diberikan kredit ya oleh Bank Negara atau Himbara dengan bunga murah dan waktu 10 tahun. Saya ngomong ya jujur, banyak yang menyaksikan bagaimana koperasi secara keseluruhan ini bisa sustainable. Kita bicaranya bisa berlanjut, ada keberlanjutan. Tentunya ini menjadi jawaban yang sangat krusial tentang pesimisme koperasi desa Merah Putih ini tidak akan berhasil dalam pengelolaan SDM, keuangan, dan tentunya bagaimana mereka akan menjalankan usaha dalam paruh waktu tertentu. Nah ini yang menarik, Pak Menteri Budi Ari sepertinya sangat optimis bahwa koperasi ini akan segera terbentuk. Nyaris 75.000 tersebar di Indonesia. Persoalannya bukan segampang itu Pak Menteri. Ini contoh ya, contoh kita adalah pelaku usaha murni, alhamdulillah kita udah safe, kita udah bertahan hampir 15 tahun. Untuk memperoleh kredit ya Pak ya dari bank, itu banyak hal yang harus diikut sertakan yang menjadi syarat dasar, itu C3C, collateral, capacity, dan karakter. 3 hal prinsip ini dulu. Nah, persoalannya sekarang saya merasa banyak ada keraguan bagaimana koperasi ini dari awal didirikan. Nah, ini menjadi dasar sangat penting bagaimana SDM-nya, bagaimana mereka dalam hal ini SDM melakukan pengelolaan terhadap koperasi, dan tentunya ini menjadi PR bersama. Koperasi ini akan diwadahi atau dikelola oleh siapa? Apakah Menteri Koperasi atau Menko Koordinator atau Kemendes atau kementerian yang lainnya. Jadi ini sangat mendasar. Ada 2 hal penting. Kehidupan koperasi sendiri, ekosistem koperasi sendiri, termasuk SDM dan manajemennya, dan juga eksternal, pihak yang menjadikan koperasi ini mudah dikontrol, dapat dikontrol, dan juga tentunya mendapatkan fasilitas dari pemerintah yang totally akan berpihak secara keseluruhan terhadap eksisten koperasi itu sendiri ya. Jadi saya agak geli-geli seperti apa gitu loh, karena melihat cara pembentukan koperasi ini banyak yang berpikir ini sebenarnya proyek akal-akalan, proyek politik, atau proyek yang sengaja didesain untuk menaburkan uang ya, menaburkan uang agar pemerintah juga tidak disalahkan asal menabur uang ya. Kalau dulu ada bansos, bantuan tunai dan sebagainya, mungkin ini sudah dievaluasi bagaimana uang negara bertaburan, tidak ada wujudnya, tidak ada manajemennya, dan skala prioritasnya tidak ada. Nah makanya ini jangan sampai ada berpikir bahwa pemerintah sengaja membentuk koperasi ini dalam rangka membuang uang, pengganti bansos, pengganti uang tunai. Ini menjadi kesalahan yang sangat fatal. Nah, kita berbicara lagi tentang bagaimana SDM ya. Catat bahwa harusnya SDM koperasi ini adalah pihak-pihak yang mengerti bisnis, baik teori maupun praktek. Itu menjadi hal yang sangat dasar.
Karena apa? Kendati itu namanya koperasi, core bisnisnya nantinya mungkin servis, simpan pinjam, koperasi produksi, atau yang lainnya. Inti keseluruhan dari ekosistem koperasi adalah keseluruhan dari bisnis murni ini. Artinya apa? Dalam badan pengelolaan dari bisnis, ujung-ujungnya yang akan dicapai adalah profit. Nah, tanda petik profit, ya. Ini yang menjadi kerangka berpikirnya seorang entrepreneur, bagaimana kita mengelola bisnis harus mendapatkan profit. Oleh karena itu harus dikelola oleh orang yang secara teori tahu dan secara praktek memahami bagaimana konsep bisnis itu diterapkan, bagaimana konsep bisnis itu bisa diaplikasikan, bagaimana pencapaian-pencapaian bisnis itu bisa tercapai, dan tentunya ada evaluasinya. Nah, yang kedua berkaitan masalah SDM. Katakanlah sudah selesai, mereka mengerti, paham teori dan pelaksanaannya, dan bahkan direkrut dari profesional. Menjadi tantangan adalah ketika koperasi ini baru berumur 0, ya, 0 pembentukan. Pak Menteri sudah optimis bahwa akan cair, ya, sekian M dari dana desa atau mungkin pinjaman dari dana pemerintah, dalam ini Bank BUMN. Tidak semudah itu, bro. Pak Menteri dalam kaidah-kaidah bisnis, kita mengajukan hutang itu banyak hal prinsipil. Tadi dikasih kolateral, karakter, dan kapasiti. Ini menjadi portofolio yang sangat fundamental, ya. Kemudian yang kedua, masalah pengalaman, ya, pengalaman. Adakah pengalaman koperasi ini sudah berjalan? Nah, ini menjadi tanda petik yang sangat serius, karena setiap kali pinjaman uang, apalagi ini nilainya miliaran, tentunya sudah ada pengalaman yang mendahulinya. Kalau bank misalnya secara umum usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Itu untuk pinjaman yang minimal. Kalau pinjaman maksimal lebih dari itu. Existing perusahaan akan dinilai ketika sudah melampaui batas 5 tahun. Artinya perusahaan ini secara sustainable sudah teruji, ya. Jadi kembali lagi bagaimana koperasi ini kok sepertinya memberikan wacana yang terlalu bereforia. Pak Menteri Koperasi memberikan sebuah angin segar, dengan mudahnya uang akan didapatkan melalui pinjaman, sindikasi perbankan, dan uang negara. Nah, pertanyaannya, apakah iya para direksi, para pegawai bank akan dengan serta-merta memberikan pinjaman lunak kepada koperasi yang notabene baru berumur 0 hari, ya? Ini menjadi pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau memang sengaja pemerintah memaksakan koperasi harus mendapatkan dana dari dana perbankan, pertanyaannya, apakah tidak kasihan bank-bank BUMN ini akan semakin terpuruk, semakin habis dananya, semakin bertumbuk NPL-nya, ya, dan tentunya likuiditas secara keseluruhan akan terganggu. Ingat, ketika Danantara mengumpulkan banyak bank, salah satu koleksinya, dan di situ ada sinyalemen eksternal. Ini sinyalemen eksternal begitu dahsyat akibat perang dagang, saham BUMN terutama bank berguguran. Nah, ketika negara memaksakan kehendak koperasi harus dikucurkan dana, saya yakin bank-bank ini akan kehilangan likuiditinya, kehilangan performnya, dan tentunya saham akan berguguran. Jadi, what's next program? Apa yang sesungguhnya akan dipertaruhkan dalam pembentukan koperasi desa ini? Pertaruhannya, apakah pemerintah sengaja hanya mengucurkan dana dengan pola kerja pembentukan koperasi desa, atau apakah pemerintah serius sekali untuk menjadikan koperasi ini menjadi bagi pilar kesejahteraan nasional bagi rakyat Indonesia? Oke, terima kasih. Salam waras. Pak Budiari terutama, tolong jangan sesumbar, jangan memiliki harapan segar terhadap koperasi-koperasi yang notabene-nya akan segera dibentuk atau sudah terbentuk.
menjanjikan kemudahan-kemudahan yang secara teknis bisa dicapai. Padahal secara teknis ini sebenarnya adalah tanggung jawab, konsolidasi, dan juga keputusan dari bank, bukan dari calon penerima dana, dalam hal ini koperasi desa. Salam waras, salam NKRI, tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Terima kasih.